Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Amutra dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan perancangan sistem basis data pemesanan tiket pesawat menggunakan model IRD. Di dalam IRD yang telah kami buat, awalan yang kami buat yaitu user. Apa sih user? User adalah orang yang memakai sistem dalam pembelian tiket pesawat tersebut. Adapun atribut-atributnya yaitu ID user, yang mana artinya itu adalah ID untuk membedakan setiap orang-orang yang membeli di dalamnya. Kedua yaitu nama user. Ketiga alamat. Keempat nomor telepon. Dan kelima yaitu email. User tersebut akan membeli tiket. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tiket itu apa. Tiket adalah bukti pembelian buat naik pesawat. Adapun di dalamnya atributnya yaitu ID tiket, tanggal penerbangan, tujuan, terus harga, nomor kursi, ID penerbangan, dan ID admin. Hubungan dari kedua entitas ini yaitu one to many, karena satu user itu dapat membeli banyak tiket. Kemudian penggunaan tiket yaitu untuk mengetahui penerbangan yang akan kita tuju. Apa sih arti penerbangan? Penerbangan adalah info atau jadwal rute pesawat yang bakal kita tujukan. Adapun atribut-atribut di dalam penerbangan yaitu ID penerbangan, waktu penerbangan, waktu tiba, bandara asal, bandara tujuan, dan ID maskapai. Adapun hubungan kardinalitas antara tiket dan penerbangan yaitu one to one, karena satu tiket itu hanya bisa dimiliki untuk satu penerbangan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ocenia Melinda. Selanjutnya, dari penerbangan tersebut yang akan melakukan oleh sebuah maskapai. Maskapai adalah perusahaan atau penyedia layanan transportasi udara yang menyelenggarakan penerbangan. Dalam IRD ini, maskapai direpresentasikan sebagai entitas independen. Atribut maskapai terdiri dari ID maskapai, merupakan primary key atau identitas unik setiap maskapai. Nama maskapai, nama lengkap dari maskapai. Contohnya itu Garuda Indonesia dan AirAsia. Kode maskapai itu kode resmi maskapai, contohnya itu GA dan QZ. Entitas penerbangan. Penerbangan adalah kegiatan transportasi udara dari satu bandara ke bandara lain. Atribut penerbangannya itu ID penerbangan, kode unik dari penerbangan. Waktu penerbangannya, jam berangkat penerbangan. Waktu tiba, jam tiba di tujuan. Bandara asal, bandara keberangkatan, dan bandara tujuan penerbangan. Dan yang terakhir, relasi dilakukan. Hubungan antara penerbangan dan maskapai dipresentasikan melalui relasi. Kardinalitasnya one to one, seperti yang disampaikan bahwa satu penerbangan hanya dapat dilakukan oleh satu maskapai. Satu maskapai hanya melakukan satu penerbangan tertentu jika dianggap unik per jadwal. Namun, dalam praktik sebenarnya biasanya hubungan ini adalah one to many. Satu maskapai dapat memiliki banyak penerbangan. Contohnya itu Garuda punya puluhan jadwal penerbangan per hari. Tetapi jika konteksnya adalah satu penerbangan unik berdasarkan ID, maka memang benar satu maskapai sama dengan satu penerbangan, one to one dalam konteks data harian. Selanjutnya, kita kembali pada entitas tiket. Dikarenakan tiket tersebut dapat digunakan karena ada admin yang mengoperasikannya. Entitas admin. Admin adalah pihak atau pengguna sistem yang bertugas untuk mengelola atau mengoperasikan tiket penerbangan. Admin memiliki otoritas untuk membuat, mengubah, atau menghapus data tiket yang ada di dalam sistem. Atribut-atribut dari entitas admin terdiri dari ID admin, merupakan primary key, identitas unik untuk setiap admin.
nama admin, nama lengkap dari admin, username, nama pengguna yang digunakan untuk login, password, kata sandi untuk autentikasi. Entitas tiket. Tiket adalah dokumen atau bukti pembelian untuk ikut dalam suatu penerbangan. Tiket ini hanya bisa ada karena input dan dikelola oleh admin. Atribut tiket yang ada pada diagram, ID tiket, ID unit tiket atau PK, tanggal penerbangan, tanggal keberangkatan, tujuan, lokasi tujuan penerbangan, nomor kursi, nomor tempat duduk penumpang, harga, biaya tiket penerbangan. Dan yang terakhir, relasi antara admin dan tiket. Nama relasinya dioperasikan dan membuat. Kardinalitasnya, admin dapat mengoperasikan banyak tiket one to many. Satu tiket hanya dapat dioperasikan oleh satu admin. Logikanya, satu tiket hanya bisa dikelola oleh satu admin dalam satu transaksi input. Baiklah, saya Revalin Putri Pratama dengan NIM 09020282428027. Di sini saya akan menjelaskan hubungan IRD dari admin ke transaksi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan admin ke tiket, yang mana tadi rekan saya sudah menjelaskan hubungan tiket ke admin. Di sini admin itu mengoperasikan tiket. Jadi hubungan kardinalitasnya itu 1N, di mana satu admin dapat mengoperasikan banyak tiket. Kemudian admin adalah orang yang mengelola sistem, seperti menginput data tiket, menambah maskapai, dan lain-lain. Di dalam admin tersebut mempunyai beberapa atribut. Yang pertama itu adalah ID admin, kemudian ada nama admin, yaitu nama lengkap admin. Kemudian yang ketiga ada username, yaitu nama akun admin buat login. Kemudian yang terakhir ada password, itu kata sandi buat login. Di sini ID adminnya sebagai primary key. Kemudian bagian admin itu mempunyai hubungan dengan transaksi, di mana admin itu membuat transaksi. Jadi hubungan kardinalitasnya itu 1N. Admin membuat transaksi. Satu admin dapat membuat banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya dibuat oleh satu admin. Kemudian itu ada transaksi. Transaksi ini itu data pas user beli tiket atau terjadilah pembelian tiket oleh user. Di dalam transaksi tersebut mempunyai beberapa atribut juga, diantaranya ada ID transaksi, kemudian ada ID user, itu user yang membeli tiket, kemudian ada ID tiket, itu tiket yang dibeli, kemudian ada ID admin, yaitu admin yang proses transaksi, kemudian ada tanggal transaksi, yaitu kapan terjadinya transaksi tersebut, kemudian terakhir ada total bayar, yaitu total uang yang dibayar oleh user. Di sini ID transaksi sebagai primary key. Tadi sudah saya jelaskan hubungan kardinalitas antara admin ke transaksi. Nah, dari itu transaksi akan melanjutkan ke pembayaran, di mana transaksi melakukan pembayaran. Itu hubungan kardinalitasnya itu adalah N1. Jadi banyaknya transaksi bisa menggunakan satu metode pembayaran yang sama. Tapi di sini saya tidak akan melanjutkan penjelasan pembayaran secara detail karena itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amani Hadi Alfaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian transaksi. Jadi di sistem pemesanan tiket ini ada bagian penting yang namanya transaksi. Transaksi ini adalah proses saat seseorang membeli tiket. Dalam entitas transaksi ini ada beberapa informasi yang dicatat, seperti ID transaksi sebagai identitas unik, tanggal transaksi untuk mencatat kapan pembelian dilakukan, dan total bayar yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan. Transaksi ini punya hubungan entitas pembayaran. Hubungannya disebut melakukan. Artinya setiap transaksi akan melakukan satu pembayaran. Jadi setiap kali ada transaksi, pasti ada satu pembayaran yang dilakukan. Nah, dari pembayaran ini, kita juga bisa tahu metode apa yang digunakan lewat entitas metode pembayaran. Hubungannya disebut menggunakan. Misalnya, pembayarannya dilakukan pakai transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Itu semua dicatat di bagian metode pembayaran. Jadi, secara alur, transaksi dilakukan, lalu pembayaran dilakukan, dan pembayaran itu menggunakan metode tertentu.
semuanya saling terhubung. Dan ini penting untuk memastikan proses pembelian tiket berjalan dengan baik dan tercatat dengan jelas. Nah, kalau kita lihat dari sisi kardinalitasnya, hubungan antara transaksi dengan pembayaran itu adalah 1:1. Artinya, satu transaksi hanya menghasilkan satu pembayaran, dan satu pembayaran hanya berasal dari satu transaksi. Jadi, ini disebut dengan one-to-one atau 1:1. Sedangkan hubungan antara pembayaran dengan metode pembayaran itu adalah many-to-one. Artinya, satu metode pembayaran seperti transfer, bank bisa digunakan oleh banyak pembayaran. Tapi setiap pembayaran hanya menggunakan satu metode. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Della Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembayaran. Entitas pembayaran memiliki peran penting dalam sistem karena berfungsi sebagai pencatatan resmi dari aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh pengguna setelah melakukan transaksi pembelian tiket. Entitas ini menjadi pusat informasi yang mencatat kapan, bagaimana, dan status dari setiap pembayaran yang masuk ke dalam sistem. Setelah seorang user melakukan transaksi pembelian tiket, maka sistem akan menghasilkan data transaksi yang selanjutnya perlu diselesaikan melalui proses pembayaran. Adapun atribut dari entitas pembayaran, ada ID pembayaran, ID unik untuk identifikasi setiap pembayaran, ID transaksi, menghubungkan pembayaran dengan transaksi tertentu, tanggal pembayaran, menyimpan tanggal kapan pembayaran dilakukan, status pembayaran, menyimpan status pembayaran seperti lunas atau pending. Satu metode pembayaran juga bisa digunakan oleh banyak transaksi pembayaran, misalnya metode transfer bank BCA, bisa dipakai oleh ratusan user berbeda. Hubungan ini memiliki kardinalitas many-to-many, end-to-end, yang berarti satu pembayaran bisa menggunakan lebih dari satu metode pembayaran, jika sistem mendukung pembayaran campuran. Sebaliknya, satu metode pembayaran bisa digunakan dalam lebih dari satu pembayaran oleh berbagai pengguna. Adapun alur hubungan antara pembayaran dan metode pembayaran. User melakukan transaksi, selanjutnya user membeli tiket dan sistem mencatat transaksi tersebut. Transaksi menghasilkan pembayaran. Setelah transaksi selesai, user harus melakukan pembayaran. Sistem mencatat detail pembayaran seperti ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan statusnya, lunas atau pending. Pembayaran menggunakan metode pembayaran. Ketika melakukan pembayaran, user memilih satu atau lebih metode pembayaran yang tersedia di sistem. Misalnya, transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.